Bertumbuh pada keyakinan yang kuat atas kalam ilahi yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran adalah obat serta penawar bagi segala penyakit, serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka, ruqyah syariah menjadi salah satu cara untuk menggapai kesembuhan dengan ridhonya. Apalagi bagi mereka yang ingin berlepas diri dengan gangguan makhluk halus. Assalamualaikum pemirsa, nah kali ini kita sudah sampai di lokasi kantornya Ustadz Muhammad Junaidi. Sudah janjian juga di dalam untuk melihat proses ruqyah seperti apa. Langsung kita masuk ke dalam. Rufaidah menjadi salah satu hamba Allah yang sangat berharap akan hal itu. Upaya memperbaiki diri, iman, dan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dapat kiranya mendekatkan Rufaidah kembali ke jalan Tauhid. Untuk melengkapi ikhtiar ini, akhirnya ia bertemu dengan Ustadz Muhammad Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mbak Rufaidah, boleh diceritakan kondisi yang Mbak Rufaidah alami, gangguan, itu sejak kapan dan bagaimana ceritanya? Itu sejak SD, jadi pas SD itu sering ngerasa pusing, terus suka ada sosok wanita itu datang setiap bangun tidur itu datang, terus ngajak pergi nggak tahu mau kemana. Terus pernah juga, jadi dia datang, akunya nggak mau, si perempuan itu tiba-tiba ngelempar sesuatu ke arah pintu, tapi pas dicek nggak ada apa-apa. Kalau sekarang sih paling ngerasa pas sholat itu berasa banget, pasti pengen buang angin, terus ngerasa kadang tuh kalau sholat lupa sama rakaat, jadinya kadang pas udah rakaat terakhir malah buang angin, diulang lagi gitu terus sih, sampai pernah 4 kali. Boleh diceritakan dari awal semenjak mendengar ayat pertama sampai terakhir ketika proses makan kurma, apa dari keseluruhan itu yang bisa Mbak ceritakan? Apa yang Mbak rasakan? Dirasain sih pas pertama itu ngerasa badan paling belakang tuh panas banget, ngerasa kayak kebakar. Terus lama-lama leher sama kepala sakit, perut juga sakit. Terus tadi juga pas makan kurma ajwa, itu nggak tahu kenapa tangannya berat sendiri, nggak bisa ngambil kurma sama sekali. Padahal udah dilawan, dipaksa supaya makan kurma keduanya, tapi nggak bisa. Tapi sebelumnya memang suka kurma atau? Suka kurma, tapi nggak tahu kenapa tadi tuh tangan berat sendiri. Terbukti ya Ustadz ya, tadi waktu pas butir pertama masih belum ya? Ya seperti mau, kayak ini disunahkan untuk dikonsumsi 7 butir setiap pagi. Oke Mbak Rufaidah, saya ingat ya. Mbak, Bismillah. mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci, nggak bisa nih. Ayo Mbak, buka mulutnya Mbak. Buka mulutnya Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Sebenarnya tidak mungkin seseorang itu bisa kemasukan jin jika tidak ada hal yang menjadi penyebabnya. Nah, ketika kita ingin membuat seseorang terbebas dari gangguan-gangguan jin, maka sebenarnya yang harus lebih sungguh-sungguh adalah menggali apa yang menjadi penyebabnya. Nah, kemudian syaitonul jin itu biasanya akan memperparah kondisi kerusakan yang sebelumnya sudah ada pada diri seseorang itu. Nah, kerusakan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, ada kerusakan atau sakit yang bersifat jasad. Yang kedua adalah sakit pikiran. Jadi sakit pikiran ini disebut juga dengan psikis ya. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan atau problem rohani. Kalau kita lihat saudari kita Mbak Rufaidah ini, dia lebih kepada penyebab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syarrul jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati la tanfudun wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun yursalu 'alaykuma syu'abun min narin wa nuhasun fala tantasiran wa bi ayyi ala'i. Tapi sebelumnya saya ingin tahu alasan terbesar Mbak Rufaidah sebagai seorang perempuan yang mulai beranjak dewasa ingin hijrah, apa yang mendasari? Ya alhamdulillahnya sih udah nggak pernah melihat hal-hal yang aneh sih, kayak hal-hal si wanita yang tadi itu udah nggak pernah dilihat. Cuma ya kalau misalnya masuk ke tempat-tempat yang angker itu paling cuma ngerasa kayak ada yang ngeliatin aja gitu. Tapi setelah pakai gamis, alhamdulillah tuh ya udah hilang. Ya, jadi dia ngerasa sendiri, dia ngerasa harus menyelesaikan masalahnya seorang diri, meskipun saudaranya banyak, itu ya, nggak mendapat pembelaan dan seterusnya. Sehingga sejak kecil dia ini merasa ditemani oleh atau merasa ada sosok-sosok yang datang, ya, sosok-sosok yang datang menemani dia. Ada sosok nenek-nenek dan ada sosok laki-laki yang sampai dia dewasa ini terus mendatangi dia. Jadi sebenarnya kalau kita telisik dalam kehidupannya Mbak Rufaidah ini, kalau dari sisi ibadah dia justru mengalami satu proses kemajuan, karena dia mulai hijrah, mulai pakai hijab yang panjang, mulai senang dengan ilmu agama. Ini satu kebaikan. Tetapi ketika seseorang memiliki semangat ibadah yang tinggi dan tidak dibarengi dengan kemampuan mengkondisikan pikirannya agar bisa memasrahkan urusan-urusannya ini kepada Allah, bisa menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, nah, itu akan menjadi penyebab setan menguasai dia. Orang dibiarkan ahli ibadah, tetapi di sisi lain setan memanfaatkan pikirannya untuk tidak bisa menerima takdirnya Allah, untuk kufur kepada ketetapan-ketetapan Allah. Terus waktu-waktu mimpi semua orang tua terus adek masuk neraka karena akunya nggak mau pakai baju syar'i, tapi udah pakai kerudung tapi masih kelihatan auratnya. Itu di situ ada seseorang yang ngomong, percuma kamu kayak gini tapi orang tua kamu masuk neraka. Jadi di mimpi itu tuh suasananya tuh banyak orang yang minta tolong, gelap, apinya hitam, terus apinya hitam, banyak orang yang minta tolong, tapi di situ banyak banget orang yang tersiksa. Di situ cuma yang ditanya keluarga cuma Umi mana, Abi mana. Terus ada orang yang bilang nggak tahu itu siapa, tapi bilang orang tua kamu ada di neraka kamu. Itu langsung merasa, oh ternyata cuma karena nggak mau pakai gamis aja itu jadi dosa untuk orang tua. Apa yang dilakukan ketika pertama kali
bangun dari mimpi dan melihat orang tua dan sadar bahwa itu cuma mimpi? Setelah bangun itu langsung meluk ibu, meluk Umi, terus itu pun nggak berhenti nangis karena takut banget. Setiap ingat itu mimpi pasti ingat, ya ampun, ternyata neraka itu baru mimpi aja, neraka seserem itu gitu. Apalagi kalau kenyataannya itu gimana, nggak siap banget kalau misalnya ngelihat orang tua tuh tersiksa karena dosa-dosa kita tuh, aduh serem banget kalau diingat tuh, serem, takut banget gitu. Amin. Insya Allah semoga hijrahnya semakin istiqomah dan Allah datangkan kesembuhan buat Mbak Rufaidah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jadi untuk hamba-hamba Allah yang saya cintai, ya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Dan kita sebenarnya diberikan masalah bukan untuk kita selesaikan. Kita itu diberi penyakit bukan untuk kita sembuhkan. Kita itu diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hamba Allah kepada siapa hatinya bergantung. Apakah dia bergantung kepada Allah atau bukan. Allah datangkan penyakit kepada kita untuk menguji apakah kita mengobati diri kita dengan cara-caranya Allah atau kita mengobati diri kita dengan cara-caranya syaitan. Karena perlu saudara-saudara ingat, perlu para pemirsa ingat bahwa nanti akan ada orang-orang yang sakit dan dia sembuh melalui tangan-tangan Dajjal. Nanti akan ada orang-orang yang miskin kemudian dia kaya melalui tangan-tangan Dajjal. Nanti akan ada para petani-petani yang kekeringan dan sawahnya akan terairi melalui tangan-tangan Dajjal. Dia mungkin sukses dalam urusan dunia, tapi ketika dia tidak memperhatikan urusan imannya, dia akan jadi pengikut Dajjal. Apa artinya? Kita sukses di dunia, tapi kita gagal di akhirat. Orang beriman mempertahankan keimanannya, saya harus sembuh tetapi dengan cara yang benar, tidak menghalalkan segala cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon dari Semarang, ada Mbak Siti Rahayu. Mbak Siti Rahayu, silakan langsung bercerita kepada Ustadz Muhammad Junaidi. Ya. Assalamualaikum Ustadz Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya cara ruqyah rumah. Cara meruqyah rumah. Kenapa rumahnya mau diruqyah, Mbak? Singkat cerita, dulu pernah ada itu di kamar saya tuh tiba-tiba ada kayak apa? Kayak bola lampu gitu di kamar saya, tiba-tiba muncul bola lampu itu. Terus setelah itu 2 tahun kemudian ada kayak serangan lampu itu di lampu rumah tiba-tiba itu meledak. Tapi yang anehnya setelah saya tengok di saklar listriknya itu tidak kenapa-napa. Terus saya puterin murotal al-baqarah sampai selesai itu tiba-tiba lampunya nyala sendiri. Ya. Kalau Mbak nanya bagaimana cara meruqyah rumah, sebenarnya sederhana saja. Cara meruqyah rumah itu bacakan saja surah Al-Baqarah secara full, karena Nabi menyampaikan inna syaitan yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Jadi bacakan Al-Baqarah full. Insya Allah setan jenis dan model apapun di rumah itu akan lari setelah dibacakan surah Al-Baqarah. Oke, ada problem lain, Mbak? Selain itu ada masalah lain? Masalah lain itu setiap itu mau nikah itu tak gagal gitu. Setiap mau menikah gagal. Ya, itu apa dampak dari gangguan di rumah itu atau gimana? Juga usaha juga sekarang tuh juga gangguan juga, Kak. Jadi sepi yang awalnya dulu ramai sekarang jadi sepi pembelinya. Jadi menikah selalu gagal, usaha selalu sepi. Ya, kayak karir juga ikut terganggu juga. Karirnya mentok. Mbak berkarir di apa? Ya. Baik, selain itu adakah tanda-tanda misalnya Mbak sering melihat penampakan atau dejavu, kalau ada di satu tempat merasa saya sepertinya pernah ada di tempat ini?
Hal-hal seperti itu ada dirasakan? Kayaknya pernah. Kayaknya pernah. Tapi nggak sering. Tapi nggak sering. Mbak Siti Rahayu, Ya. ya kalau kondisi ibu ada nggak yang dirasakan ibunya Mbak Siti Rahayu? Ada nggak beliau yang dirasa aneh gitu, misalnya sakit medis atau yang tidak lazim begitu? Ya saat ini ada Pak, kakinya tuh nggak sembuh-sembuh lukanya. Soalnya udah diobatin sama kakak tuh juga segala macam obat. Kebetulan kan kakak ipar dokter, udah dikasih segala macam obat tapi nggak sembuh-sembuh. Baik. Jadi berkaitan dengan saya kasih komentar dulu ya untuk masalahnya Mbak Sri tentang sulit jodoh dan kemudian rizkinya selalu selalu tersumbat ya, dagangannya nggak laris gitu ya Pak ya. Baik, jadi yang pertama, sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa jodoh itu sama seperti kematian. Kalau dia datang tidak akan ada yang mampu menahannya. Ya, jadi begitu kematian kita. Kalau kematian itu sudah ditetapkan, walaupun Pak Presiden mengerahkan seluruh polisi dan tentaranya, bahkan mengerahkan seluruh menteri-menterinya untuk berjaga-jaga di rumah kita, nggak akan ada yang mampu menghalang-halangi malaikat maut. Ya, begitu juga malaikat pembagi rizki. Kalau dia sudah datang untuk mendatangkan rizki pada seorang hamba, maka walaupun penduduk langit dan bumi, malaikat, jin, manusia bergabung jadi satu untuk menghalang-halanginya, maka tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, orang beriman hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau problemnya hanya jodohnya yang belum datang, ya, terus kemudian usahanya itu belum mengalami kesuksesan, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kita berikhtiar, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita meyakini bahwa apa yang kita usahakan, kita meyakini bahwa apa yang akan datang kepada kita itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak siapkan nggak akan datang, yang Allah siapkan pasti akan datang. Seperti itu, Mbak. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu memang ada hal-hal yang syaitan diberi kekuasaan oleh Allah atas diri seseorang. Misalnya ada seseorang yang leluhurnya bekerja sama dengan jin. Ada seseorang yang leluhurnya berkongsi dengan bangsa jin dalam ilmu-ilmu gaib misalnya. Maka ini pengaruhnya kepada anak cucunya. Jadi setan itu diberi kekuasaan untuk berserikat dengan orang itu beserta dengan anak cucunya. Ya, seperti itu. Kalau leluhurnya ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, apabila seorang laki-laki menemui istrinya, kemudian dia membaca Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana, kemudian darinya lahir anak, anaknya nggak akan diganggu setan selama-lamanya. Ya, jadi gara-gara seorang suami membacakan doa ketika menyetubuhi istrinya, ketika berhubungan dengan istrinya, menjadi sebab anak keturunannya nggak diganggu setan. Kebalikannya, kalau suaminya ini melakukan satu perbuatan dosa, apalagi suaminya sampai melakukan perbuatan syirik, maka anak, cucu dan keturunannya akan diganggu setan. Seperti itu pemahaman mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Jadi kalau Mbak Sri tidak ada indikasi-indikasi gangguan-gangguan metafisik, gangguan-gangguan jin, ya tidak ada masalah sebenarnya, tinggal bersabar saja. Tapi kalau memang Mbak merasakan ada unsur-unsur mistis, gangguan-gangguan jin, malamnya sering mimpi buruk, ya sering melihat penampakan, hati was-was, nah, saya sarankan untuk dilakukan terapi ruqyah syar'iyah. Ya, kalau was-was kadang ya, kalau saya juga sekarangnya juga masih pengobatan ruqyah syariah juga di Ustadz di Semarang juga. Kemarin juga di peruqyahnya juga bilang ada indikasi jinazah juga itu. Indikasinya dari mana diambilnya? Berdasarkan apa? Waktu dibacain itu ruqyah itu, ya ruqyah juga bilang gitu ada. Terus tanya-tanya itu masalah apa? Dulu mungkin nenek-neneknya zaman dulu juga memang melakukan kesyirikan gitu. Oh, begitu ya, pernah punya amalan-amalan kesyirikan gitu ya. Iya. Ya, baik. Jadi kalau
salah satu indikasi bahwa orang itu ada jin nasab, ya memang Allah kasih seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa orang yang setan itu punya kekuasaan atas diri seseorang beserta anak cucunya, dan Allah sebutkan itu, kata Allah, wasarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum, dan berserikatlah engkau wahai bangsa jin dengan manusia fil amwali wal aulad, dalam urusan amwal, harta, wal aulad, dan anak keturunan, wa'idahum, dan berilah janji kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, tapi tidaklah yang dijanjikan setan itu kecuali hanya tipuan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang diberi janji oleh setan dan dia mengikat janji dengan setan, perjanjian. Nah makanya perjanjian seseorang dengan setan itu bisa dengan disengaja atau bisa tidak disengaja, yaitu dengan melakukan ritual rutin, misalnya nyiapin kopi pahit di sudut-sudut rumah gitu ya, nyiapin sesajian, ini sebagai bentuk pengibadahan orang tersebut kepada jin. Nah ini akan berdampak kepada anak keturunannya. Maka untuk melepaskan itu, yang pertama bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Yang kedua melakukan ikrar pemutus. Ya, ikrar pemutus ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Mumtahanah ayat ke-6, kalau nggak salah ayat ke-6 ya. Di sana Nabi Ibrahim barok berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh leluhurnya. Jadi kita boleh lakukan seperti itu. Salah satu contoh kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku dan anak keturunanku bertaubat dari segala macam bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan leluhur. Cukup bagiku dan anak keturunanku berlindung hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ikrar pemutus itu dibaca. Kemudian yang ketiga, lakukan terapi ruqyah. Bisa ruqyah mandiri kalau memang kita kalau kita yakin bahwa nggak akan ada reaksi-reaksi yang frontal. Tapi kalau kita sudah beberapa kali mengalami kondisi seperti kesurupan atau reaksi frontal, lebih baik kita datang kepada peruqyah yang memang memahami tentang ilmu ruqyah. Seperti itu, Mbak. Kalau menanggapi kasus Mbak Siti Rahayu, ini kan kasusnya beliau memang ada kondisi seperti terhalang usahanya dan juga jodohnya karena kemungkinan nasab ya Tatian. Memang ada kemungkinan kasus nasab yang memang seperti itu. Tapi dalam kondisi seperti ini, ekonomi sedang sulit, Ustadz, apakah mungkin misalnya usaha seseorang itu memang dihalangi oleh unsur jin? Artinya kita pernah punya pengalaman waktu liputan di Batam yang usaha cuci motornya itu selalu tutup, Ustadz. Nah, menghadapi kan bukan tidak mungkin pesaing melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz, untuk berbaik sangka dengan musibah ini, atau menangani kalau misalnya mengalami kondisi seperti ini, Ustadz? Iya. Kita tidak menafikan, tidak menolak bahwa memang ada yang disebut dengan sihir penghalang. Sihir penghalang ini ada sihir penghalang jodoh, ada sihir penghalang usaha, ada juga sihir penghalang agar seseorang ketika menikah tidak bisa didatangi oleh pasangannya. Ya, jadi baru kemarin saya menangani kasus seorang istri 4 kali menikah, ya, itu nggak bisa dijebol oleh suaminya. Ya, ada sihir seperti itu, namanya sihir penghalang. Nah, ada orang yang dihalangi jodohnya karena mungkin dia pernah menolak seseorang, sakit hati, dihalangi supaya dia ini susah dapat jodohnya. Terus kemudian ada lagi orang yang membuka usahanya dikirim jin penghalang, sehingga semua orang yang datang ke tempat usahanya mengatakan bahwa tempat usahamu kok nggak buka, kok ditutup, dan seterusnya. Ini sihir penghalang namanya, ya. Nah, ada kasus seperti itu. Bagaimana cara menanganinya? Begini. Ketika kebenaran datang, maka kebatilan akan hilang. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi, untuk menghilangkan unsur-unsur sihir seperti itu bukan dengan sihir lagi. Kalau kita datang ke dukun, ya, untuk meminta bantuan agar menghilangkan gangguan tersebut, itu namanya jeruk makan jeruk, ngobatin jin dengan jin, mengusir jin dengan jin. Ini tidak benar. Nah, bagaimana caranya? Cara yang paling mudah dan sederhana seperti tadi saya sampaikan di awal, bacakan aja suratul Baqarah di situ, ya.
bacakan surah Al-Baqarah secara full di tempat itu. Karena syaitan akan lari dari tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Dan dia akan lari selama 3 hari. Maka bacakan Al-Baqarah full, lihat 3 hari ke depan. Insya Allah akan ada perubahan. Nanti 3 hari lagi dibacakan lagi. Seperti itu. Jadi kalau sebagian orang membaca Al-Baqarah itu kan terlalu berat. Ya, ada cara yang sederhana, mudah, tapi juga tidak kalah powerfulnya. Kalau usahanya selalu tutup, lakukan ruqyah dengan membacakan Al-Kafirun, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil keliling di tempat usahanya tersebut. Nah, ini beberapa kali saya ajarkan kepada orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu. Ini kemudian didapatkan bau gosong dan besoknya tikus-tikus pada mati, ya, makhluk-makhluk fasik, kecoa, kemudian tikus itu pada bergelimpangan padahal tidak dikasih obat apapun. Seperti itu cara sederhana tapi insya Allah juga luar biasa. Insya Allah seperti itu penanganannya, Mbak Nida. Baik, berarti artinya pun misalnya kita sebagai muslim ketika membaca barikade dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, baca Al-Baqarah, kalau misalnya memang usaha kita atau di diri kita misalnya tidak ada unsur-unsur sihir yang lewat perantara jin, itu kan juga sudah jadi hitungan pahala dan amal baik ya Ustadz ya. Betul. Mbak Siti Rahayu, sudah jelas ya jawabannya dari Ustadz Zunaidi ya? Ya, jelas Mbak. Siap. Nah, buat penontonnya ini nanti bisa join di next Zoom untuk bercerita langsung, berkonsultasi langsung dengan para ustadz pengisi Ruqyah Trans 7 live on digital. Saksikan terus, subscribe, jangan lupa untuk dapat notifikasinya kapan ada postingan yang bermanfaat seperti ini. Assalamualaikum.